Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para jamaah yang Allah muliakan, di bulan Ramadan ini dalam konteks memperingati nuzulul Quran, ada baiknya kita semua menyegarkan memori kita, pemahaman kita semua tentang apa itu Al-Quran itu sendiri. Apa saja kandungan-kandungan pokok dari Al-Quran. Salah satu firman Allah yang secara ringkas dan padat dapat menggambarkan pesan utama dari Al-Quran adalah firman Allah dalam surat Yunus ayat ke-57, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian semua nasihat dari Tuhan kalian dan penyembuh untuk penyakit yang ada di dalam hati-hati kalian, dan sebagai petunjuk dan kasih sayang untuk orang yang beriman. Para pemirsa yang Allah muliakan, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang 4 kandungan pokok dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah mau'izah. Yang kedua, Al-Quran adalah syifa. Yang ketiga, Al-Quran adalah huda. Dan yang keempat, Al-Quran adalah rahmah. Ini sebenarnya ayat yang sangat indah. Mari kita bahas kupas satu persatu. Ya ayuhan nas. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan harfun nida, yaitu kalimat untuk memanggil, dan yang dipanggil, diadres dalam ayat ini adalah segenap manusia, audiens yang sangat luas. Jadi yang dipanggil untuk mengenal Al-Quran bukan hanya orang yang sudah beriman, tapi orang yang belum beriman atau termasuk orang yang sedang dalam proses mencari, ingin menentukan pilihan. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian semua mau'izah. Jadi Al-Quran itu mengandung mau'izah, yang artinya adalah nasihat yang baik. Nasihat itu oleh para ulama diterjemahkan sebagai al-indar, peringatan untuk peristiwa buruk yang potensial terjadi di kemudian hari. Jadi Al-Quran datang membawa peringatan dari Allah untuk konsekuensi-konsekuensi, implikasi-implikasi yang terjadi baik di dunia maupun di akhirat yang bersifat buruk kalau kita salah dalam memilih jalan hidup. Dan sebagai sebuah mau'izah, Al-Quran itu menghalangi peristiwa yang belum terjadi. Jadi dia bermakna preventif. Kandungan yang kedua dari Al-Quran adalah syifa, yang artinya adalah penyembuh. Sebagai penyembuh berarti proses kerusakan, damage, itu sudah terjadi pada kehidupan manusia. Dan Al-Quran dapat menjadi solusi, menjadi obat untuk kerusakan yang sudah terjadi itu. Dan kerusakan ini bisa terjadi pada tingkat individu maupun pada tingkat kolektif. Pada tingkat individu, misalnya manusia mengalami problem moral, dia mengalami kesedihan, frustasi, kesusahan, stres yang berat. Al-Quran adalah obat untuk itu. Dan Al-Quran juga menjadi obat untuk penyakit kolektif, kemiskinan, konflik, perang saudara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Al-Quran adalah huda, yang artinya adalah petunjuk. Sebagai petunjuk berarti manusia telah mengalami proses healing dan dia akan menjalani proses selanjutnya setelah proses healing. Maka
Ada yang mengibaratkan huda itu sebagai prescription dari dokter tentang bagaimana menjalani pola hidup yang sehat, makan yang sehat, minum yang sehat, istirahat yang sehat. Dan dalam maknanya yang lebih umum, huda itu artinya adalah petunjuk menjalani hidup. Sama seperti kita dalam berjalan menggunakan GPS, maka huda adalah divine GPS. Kita mencari tahu di mana kita berhenti, kapan kita berhenti, di mana kita stop, di mana kita berbelok. Dan yang terakhir, Al-Quran berfungsi sebagai rahmah, kasih sayang dari Allah. Dan kasih sayang ini bersifat spesifik hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi artinya ketika Al-Quran telah difungsikan sebagai ma'illah, sebagai huda, sebagai syifa, sebagai huda, maka dia akan bertransformasi menjadi kasih sayang Allah. Sebagaimana Allah memberikan kasih sayang itu kepada orang beriman, dia kasih sayang itu juga akan sampai kepada siapapun yang melaksanakan pesan-pesan dalam Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat untuk kita semua. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.